Racun bambu masuk pada habis sama orang sekarang sangat dari banyak sih racun saya saya nih mau hasil saya dari saya dan saya hasil somewhere else. So say that I say that you say that I say that Sebelumnya kalau ketemu boleh teman tetap berkontak karena kan masih banyak peserta yang belum hadir. So, nanti kita tunggu hingga pukul 9:10 untuk eh, menunggu peserta yang lain dan juga dari Bu Nana dan juga dari bicara. Oke, terima kasih. Monggo untuk panitia bisa dilanjut saja waiting time-nya. do my bad habits lead to one. I know I'm true. Every period tension there and the good time.
Feel my bad habits, hate to and I don't want that same Feel my bad habits, bad habits. Conversations with a stranger, not letting go, swimming between the lines.
Thought I could escape what I could not transcend from my everywhere I go, that I don't try. Right up to the time, gonna escape my shadow, gonna escape my shadow. Up, 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 up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat. Bagi yang belum menyalakan kamera, bisa segera menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan ya. Selamat pagi dan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua sekalian dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara Starship pada UKMK 2022 pada pagi hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:11, kita akan segera memulai rangkaian acara Starship kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Nur Hasanah Eskom Mkom selaku Pembina UKM Kewirausahaan FT Unsur 2022. Yang terhormat Kak Syifa Khalida selaku founder Kanvasi sekaligus pemateri pada pagi hari ini. Dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat kepada kita di sini, sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam acara Starship UKMK 2022. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zain Al-Balki bersama rekan saya Muhammad Giat Atoilah. Kami yang akan memandu acara Starship pada pagi hari ini. Baik, sebelum acara ini dilanjutkan, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk susunan acaranya. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Nur Hasanah, Eskom Mkom, selaku Pembina UKM Kewirausahaan FT Unsur 2022. Selanjutnya akan dilanjut dengan sambutan dari Mas Timothy Arela, selaku Direktur Utama UKM Kewirausahaan FT Unsur 2022. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Kak Sarah Nurmalawati selaku Ketua Pelaksana dari Starship MK tahun 2022. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kak Syifa dan kemudian akan ada sesi tanya jawab dengan pembicara dari materi yang telah disampaikan. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dan penyampaian tugas serta dokumentasi. Dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, langsung saja kita menuju ke acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah Eskom Mkom selaku Pembina UKM Kewirausahaan FT Unsur. Kepada Ibu Nur Hasanah, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan. Baik, dikarenakan dari Ibu Nur Hasanah sedang berhalangan sepertinya untuk hadir di acara kali ini. Mungkin untuk sambutan dari Ibu Nur Hasanah bisa dilewatkan terlebih dahulu dan dilanjutkan untuk sambutan dari Kak Arel. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada segenap panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dan terima kasih juga untuk kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya menyapa Kak Syifa Khalida. Selamat datang Kak. Terima kasih sudah bersedia menjadi pembicara kami pada hari ini.
kita udah nggak sabar nih buat belajar dari Kak Siva, dan selamat pagi juga untuk Mbak Sarah pelaku KP acara kali ini. Terima kasih untuk acaranya yang sudah dipersiapkan, dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Harapannya lewat kegiatan kali ini kita semua sama-sama bisa belajar buat bikin MVP ya, minimum viable product, lewat desain yang baik, supaya kita juga bisa nggak nggak asal menentukan produk kewirausahaan kita ya. Jadi kita juga bisa menentukan produk apa nih yang cocok di masyarakat. Terus kita juga bisa tahu nih tanpa mengeluarkan biaya yang banyak gitu ya, cukup lewat desain gitu, lewat poster atau lewat hal-hal lainnya mungkin yang nanti akan disampaikan oleh Kak Siva ya. Jadi kita bisa menentukan nih yang mana yang cocok di masyarakat gitu ya, tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Itu. Nah, makanya harapannya dari acara kali ini kita semua bisa benar-benar menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, dan harapannya bisa dipraktekkan juga ya. Gitu. Dan mewakili Ibu Nana juga selaku pembina UKMK, harapannya kita bisa lebih baik lagi ke depannya gitu, menerapkan dalam kegiatan sehari-hari kita gitu ya di UKM ini. Jadi bisa berbeda dari yang sebelumnya gitu. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat belajar dan selamat menikmati acara ini. Saya kembalikan kepada Mas James. Baik, terima kasih kepada Kak Arel atas sambutan yang telah diberikan. Baik, terima kasih kepada Kak Arel. Kemudian sambutan selanjutnya saya akan selaku Ketua Pelaksana Starship UKMK 2022. Kepada Kak Sarah, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Giat sama Zain. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sarah Nurmawati selaku KP dari acara ini untuk Starship 2. Terima kasih juga kepada Kak Siva karena berkenan menjadi pembicara pada pagi hari ini. Dan harapannya teman-teman semua bisa nih nerapin ilmu yang bakal disampaikan sama Kak Siva. Terus karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9:17 ya, dan aku juga udah gak sabar nih buat sharing-sharing pengalaman sama Kak Siva, sama ilmu-ilmunya. Jadi mungkin singkat aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Sarah atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi. Sebelum menyampaikan materi, mungkin akan disampaikan dulu sedikit tentang pembicara kita hari ini, yang pastinya keren banget dan tentunya sudah punya banyak pengalaman dalam desain Canva, yang nanti pasti akan dibagikan ke kita semua nih teman-teman. Pasti udah nggak sabar kan buat belajar dari Kak Siva. Nah, itu dia. Jadi sebelum kita memasuki acara penyampaian materi, di sini kita akan sedikit berkenalan terlebih dahulu nih dengan pemateri yang pastinya luar biasa. Kepada panitia mungkin bisa dibantu untuk share screen CV dari Kak Siva. Baik, di sini saya akan membacakan CV dari Kak Siva Halida selaku Canva Designer. Di sini saya akan membacakan tentang pendidikan, pengalaman organisasi, dan juga prestasi-prestasi atau penghargaan yang sudah didapatkan oleh Kak Siva sendiri. Nah, di sini Kak Siva sendiri itu dari pendidikan sendiri, mulai dari tahun 2016 hingga 2019 itu menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tajur Hala. Kemudian mulai dari tahun 2019 hingga sekarang, Kak Siva ini menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, kampus Tasikmalaya. Kemudian untuk pengalaman organisasinya sendiri nih, Kak Siva itu pernah menjadi Dirjen MBKM Kemendikti BEM Prema UPI Tasikmalaya pada tahun 2022 hingga 2023.
Kemudian staf pendidikan Kemendikti BEM-Prema UPI Tasikmalaya pada tahun 2021 hingga 2022. Kemudian untuk pada tahun 2021 hingga 2022, Kak Siva juga pernah menjadi Ketua Bidang Kominfo Lintar UPI Tasikmalaya. Kak Siva juga pernah menjadi staf advokasi dan personalia Departemen PGA Asyad UPI dan juga Ketua Bidang Kominfo Lingkar BM UPI Tasikmalaya pada tahun 2022 hingga 2021. Baik, di sini selanjutnya saya akan membacakan prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Kak Siva itu sendiri. Di sini terlihat cukup banyak ya prestasi dan penghargaan yang telah diraih. Yang pertama ada pembicara pelatihan desain Canva KSEI Reserve Win Mail pada tahun 2022. Kemudian lolos pendanaan program PHP 2D Dirjen Dikti RI. Wah, ini keren banget sih. Selanjutnya pembicara webinar pelatihan desain Canva UKM KPM FISIP Universitas Mula Warman. Kemudian pembicara pelatihan desain Canva Lintar UPI Tasikmalaya. Dan yang terakhir ada pembicara webinar inspiratif dan motivasi CGTS SMA Negeri 1 Tanjur Halang pada tahun 2021 hingga 2022. Ya, mungkin itu tadi CV dari Kak Siva. Sebelumnya, coba kita sapa terlebih dahulu nih ke materi kita pada pagi hari ini. Halo Kak Siva. Iya, halo Kak. Halo, gimana nih kabarnya Kak Siva? Alhamdulillah baik nih Kak. Gimana nih kabar Kakak dan teman-teman di sini? Alhamdulillah baik juga Kak. Kira-kira dari Kak Siva nih sudah siap belum buat memberikan materi pada pagi hari ini? Oke Kak, sudah siap. Mungkin boleh tolong bantu untuk share screen-nya ya Kak. Ya, baik. Mungkin nanti dari panitia bisa membantu untuk share screen materi dari Kak Siva ya. Jadi, karena dari Kak Sivanya ini sudah siap untuk memberikan materi pada pagi hari ini, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita persilahkan kepada Kak Siva untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada Kak Siva, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih nih sama teman-teman panitia, khususnya di KM Kewirausahaan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman yang telah menyelenggarakan kegiatan Starship ya. Wah, ini keren banget sih pas aku lihat di tour maupun rundown-nya gitu ya. Dan juga mau bilang terima kasih juga sama teman-teman di sini yang udah nyempetin waktunya nih buat hadir di hari weekend ya. Hari weekend produktif banget ini teman-teman semua. Nanti kita bakal belajar bareng-bareng mengenai desain di Canva. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja ya untuk ke pemateriannya. Boleh untuk di share screen, Kak, PowerPoint-nya. Nah, yang sudah tampak di depan layar teman-teman nih. Jadi kita bakalan sharing-sharing desain mengenai desain di Canva. Dan disclaimer juga ya teman-teman di sini bukan berarti aku yang paling jago, bukan berarti aku yang paling hebat. Tidak menutup kemungkinan di sini juga teman-teman itu hebat-hebat juga. Jadi kita nanti lebih ke sharing-sharing santai aja dan diskusi bareng-bareng kayak gitu. Boleh di next, Kak. Nah, mungkin sebelum ke inti pematerian, aku mau coba sharing-sharing cerita-cerita sedikit dulu nih, teman-teman, cerita-cerita santai mengenai perjalanan aku di kantor. Karena kan nggak tiba-tiba gitu kan bisa sampai di titik saat ini gitu kan pasti ada proses-proses atau fase-fase yang dilalui gitu. Nah yang pertama tuh awalnya kapan sih Kak mengenal dunia perkantoran ini gitu? Awalnya itu di tahun 2019 ya teman-teman, di 2019 itu ketika menunggu pengumuman kelulusan di PTN ya teman-teman, karena pada saat itu waktunya yang cukup senggang jadi iseng-iseng lah gitu kan untuk membuat konten gitu. Awalnya tuh mulai merintisnya tuh di YouTube sebelum ke IG gitu ya teman-teman. Jadi pada saat itu mencoba untuk bikin konten di YouTube gitu ya. Dan seperti biasa, aku coba untuk share link YouTube-nya ke teman-teman. Dan pada saat itu ada teman aku nih yang bilang katanya,
Kenapa nggak dipakein thumbnail YouTube? Mungkin di sini teman-teman tahu ya ada thumbnail YouTube itu cover dari YouTube gitu sebelum kita ngaklik kan kayak ada thumbnailnya gitu. Oh itu buatnya di mana? Kata aku tuh karena kan belum tahu ya. Terus teman aku merekomendasiin ini ada loh aplikasinya katanya Canva coba kamu bikin di Canva katanya. Nah pada saat itu teman-teman aku juga masih kayak buta banget lah soal perdesainan nggak tahu font pemilihan warna gitu kan. Terus om juga masih kayak yang tabrak-tabrakan, pemilihan warna juga acak-acakan, belum sampai paham betul gitu soal desain ini gitu. Dan pada saat itu juga eh, menggunakan Canva ini menggunakan handphonenya. Terus pada akhirnya Canva entusias mulai menyukai Canva di tahun 2021. Boleh Dinas? Nah, kenapa sih pada akhirnya memutuskan untuk building atau membangun akun Canvas ini? Mungkin di sini teman-teman udah ada yang tahu ya, ataupun udah ada yang follow, dan kalau yang belum follow boleh visit ke akun aku Canvas karena di sana aku biasa sharing-sharing tutorial tips-tips yang mudah, yang simple di akun aku ya. Nah, untuk buildingnya itu kapan sih Kak? Itu di bulan Juli 2021 hingga sekarang ya teman-teman. Terus target audiensnya tuh buat siapa sih Kak sebenarnya untuk Kanvasi ini gitu. Untuk Kanvasi ini target audiensnya yang pertama ada untuk UMKM, small business. Nah, kenapa UMKM dan small business? Karena background aku dari prodi entrepreneurship juga ya, teman-teman. Jadi ingin ada impact di sana juga dan teman-teman aku juga banyak yang small business owner gitu. Kesusahan kita membuat konten gitu. Jadi aku cobalah untuk menargetkan audiensnya di ranah bisnis dan juga pelajar kayak gitu. Terus tujuannya buat apa sih Kak gitu kan? Tujuannya seenggaknya dengan adanya akun ini tuh bisa bantu orang lain gitu walaupun pada saat itu nggak mikir kayak wah nanti impactnya banyak banget nih buat orang enggak gitu. Ada satu aja. Baik, sepertinya dari Kak Sif sedang terkendala sinyal ya. Eh, untuk teman-teman sekalian bisa meminta waktu terlebih dahulu untuk menunggu Kak Sifanya kembali ke Google Meet atau mohon waktunya sebentar.
Oke, cek Kak, sebelumnya suaranya apakah sudah terdengar? Terdengar Kak? Terdengar. Oke. Ya sebelumnya mohon maaf ya teman-teman tadi ada kendala teknis di laptopnya jadi ini coba untuk join. Tadi kita dari sharing-sharing perjalanan di Canva nih, tujuan dari membuat akun ataupun building Canvas ini untuk membantu kamu buat konten desain di Canva gitu ya. Karena tadi ada satu orang aja yang kayak ngerasa bermanfaat tuh udah senang banget gitu kan. Apalagi banyak yang merasakan kebermanfaatannya. Kayak gitu ya teman-teman terkait sharing perjalanan desain di Canva. Boleh di next Kak? Nah, sebelumnya aku di sini mau nanya dulu nih teman-teman, kira-kira kenapa ya desain grafis itu penting banget dipelajari di era saat ini gitu kan? Mungkin tadi dari cerita-cerita sedikit yang aku ceritakan mungkin nangkep gitu ya, karena penting nih karena ini. Di sini mungkin ada yang mau coba jawab terkait kenapa sih gitu kan desain grafis ini penting banget dipelajari di era saat ini. Baik, boleh banget nih teman-teman jawab pertanyaan dari Kak Siva. Kenapa desain grafis itu penting dipelajari di masa saat ini? Oke, Oke, mungkin mungkin aku coba tanya ke ya, aku boleh jawab nggak Kak Siva? boleh, boleh, boleh. Boleh banget, Kak. Ya, kalau menurut aku kenapa desain grafis penting dipelajari di masa saat ini? Karena mayoritas customer itu sudah melek gitu di melek melek teknologi dan juga pastinya mereka sudah bermain di sosial media dan sebagainya. Dan juga kalau untuk entrepreneur sendiri bisa digunakan juga buat membangun MVP gitu atau minimum viable product uh, yang cukup berguna gitu untuk langkah awal memulai bisnis. Mungkin dari aku itu Kak Siva. Oke, terima kasih banyak Kak Zain. Betul banget ya teman-teman tadi Kak Zain udah sharing mengenai alasan kenapa sih desain grafis itu penting banget apalagi buat kita-kita nih di sini teman-teman mungkin para small business owner gitu ya untuk membuat konten kan apalagi di sini di era saat ini tuh konten is the key gitu ya. Konten adalah kunci gitu ya. Mau nggak mau gitu di era saat ini tuh konten bisa jadi kunci gitu ya untuk grow dari si bisnis kita gitu kan kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Zain. Mungkin boleh dilanjut lagi. Boleh Dina. Ya, boleh di next lagi. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, tadi kita udah sharing-sharing nih mengenai why-nya atau kenapanya. Terus di sini kita tahu nih soft skill apa nih yang bakal secara nggak langsung tuh kita dapetin ketika kita mulai belajar ataupun desain di Canva. Ternyata ada loh teman-teman soft skill yang secara nggak langsung bakalan terasah gitu kan kalau kita mencoba untuk mendesain atau belajar desain gitu ya. Yang pertama itu melatih fokus dan tanggung jawab gitu ya. Ini jelas banget ya teman-teman ketika kita mendesain itu kita dilatih untuk fokus gitu ya. Fokus terhadap apa yang akan kita buat dan juga tanggung jawab gitu kan terhadap apa yang akan kita buat. Karena apa? Desain yang kita buat nanti kan akan dipublish ke media gitu kan. Kalau misalkan ada kesalahan kan itu resiko ataupun tanggung jawab yang harus kita jalankan juga gitu kan. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita buat. Selanjutnya motivasi diri. Motivasi diri di sini tuh maksudnya kayak misalkan kita pemula nih, teman-teman kita pemula terus kita kan awal-awal pasti ngebuat desain kayak jelek banget, aduh kayaknya gak bagus deh gitu-gitu kan. Nah, emang di
pembuatan ke-1, ke-2, sampai ke-3 itu masih proses teman-teman, belum nyampe ke tahap, wah kayaknya bagus nih gitu kan. Jadi itu perlu motivasi diri juga gitu, gak gampang nyerah kitanya gitu. Jadi kayak mulai untuk menghargai proses gitu ya, gak apa-apa gitu. Di desain pertama sampai ke-3 ataupun ke-4 kita belum kelihatan bagus juga nggak apa-apa gitu. Kita terus motivasi diri bahwa lama-lama kalau kita terus mencoba belajar, terus improve si desainnya juga lama-lama bakal ke-upgrade sendiri kayak gitu. Selanjutnya itu kemampuan bekerja di bawah tekanan. Maksudnya di sini mungkin buat teman-teman yang freelancer ya, teman-teman yang buka jasa desain gitu kan. Di sini kan nanti ketemu dengan klien gitu kan, ada semacam kemampuan bekerja di bawah tekanan di mana si klien misalkan request-nya deadline-nya harus hari ini banget nih Kak gitu kan, soalnya buru-buru, terus atau misalkan ini pokoknya harus sesuai konsepan sama yang dimau oleh klien gitu kan, itu kemampuan bekerja di bawah tekanan tuh kita diuji juga gitu kan. Apalagi di sini mungkin contohnya deh di mahasiswa kalau kita misalkan ikut organisasi atau kepanitiaan juga sama aja gitu kan, kita di divisi desain. Oh ini si pamfletnya harus udah jadi gitu kan di hari ini kayak gitu-gitu. Nah itu secara gak langsung soft skill kemampuan bekerja di bawah tekanan itu mulai asah gitu. Selanjutnya berpikir kreatif. Jelas ya teman-teman untuk membuat desain ini kita dituntut untuk kreatif gitu kan, punya kreativitas juga gitu kan. Karena kan untuk menarik perhatian audien, untuk menarik perhatian konsumen juga kita juga harus mendesain secara kreatif gitu kan. Gimana caranya desain yang kita buat tuh kreatif kayak gitu. Terus berpikir kritis di sini tuh kita juga ketika mau mendesain nih, kita kan udah tahu nih poin-poinnya apa sih yang mau dimasukkan ke desain itu. Kita juga harus semacam diolah dulu nih, di brainstorming dulu gitu kan, kayak jangan sampai isi-isi poin yang kita akan cantumin di desain tuh ada yang salah gitu, ada yang misinformasi gitu. Orang nanti malah salah nangkep informasinya kayak gitu. Selanjutnya komunikasi dan kolaborasi ini penting banget ya teman-teman, komunikasi di segala aspek juga sama pentingnya gitu kan. Dan juga harus bisa mengkomunikasikan gitu kan. Informasi yang kita sampaikan melalui desain bisa sampai ke audiens kayak gitu. Selanjutnya manajemen waktu tuh udah pasti banget ya, manajemen waktu kita gitu kan. Gimana sih caranya kita ngebagi waktu buat ngedesain, terus juga mungkin kita punya aktivitas sebagai small business owner gitu kan, kita juga harus produksi ataupun bantu-bantu orang tua kayak gitu. Jadi di sini secara gak langsung manajemen waktu kita juga mulai terasa kayak gitu. Itu terkait soft skill yang secara nggak langsung kita pelajari ketika kita mulai mencoba untuk mendesain kayak gitu. Boleh di next? Nah, tadi kan why-nya kita udah tahu, terus sekarang apa sih Kak gitu kan desain grafis itu gitu kan. Nah, mungkin dari berbagai macam referensi banyak banget ya teman-teman search di Google juga banyak banget gitu mengenai pengertian dari desain grafis. Nah, mungkin di sini aku ambil satu pengertian aja di sini. Desain grafis itu sebuah bentuk seni di mana tujuannya itu untuk memecahkan masalah gitu kan, untuk memecahkan masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis, bentuk, garis, warna, dan sebagainya. Jadi gimana caranya kita tuh bisa memecahkan masalah komunikasi melalui sebuah desain gitu. Misalkan kita di sini nih dari teman-teman UMKM kewirausahaan mau ngadain kegiatan gitu kan, terus gimana caranya nih audiens atau target audiens kita tuh tahu bahwa kita tuh mau ngadain pelatihan kayak gitu. Oke, ya udah kita buatin aja gitu desainnya gitu kan. Buatin desainnya, poin-poinnya apa gitu kan yang harus dicantumin dan lalu kita publish gitu kan di sana. Jadi apa yang ingin kita sampaikan, komunikasi yang ingin kita sampaikan tuh bisa tersalurkan lewat sebuah desain kayak gitu. Boleh didesain. Oke, di sini aku mau tanya juga nih teman-teman, apa sih alasan teman-teman desain di Canva? Mungkin di sini ada Canva newbie gitu yang baru tahu Kak, aku baru tahu Kak desain di Canva atau udah Canva lovers nih yang udah sering banget aku apa-apa kalau desain pasti di Canva nih soalnya udah Canva-able banget lah kayak gitu. Mungkin di sini boleh nih teman-teman drop
drop di kolom komen atau mau on mic langsung juga gak apa-apa gitu kan biar lebih interaktif. Boleh banget nih alasan teman-teman kenapa ya suka desain di Canva kayak gitu. Oke, di sini udah mulai nih, dari kakak-kakak udah mulai jawab alasannya kenapa desain di Canva. Kata Kak Timothy katanya powerful dan gratis. Wih, mantap. Kata Kak Zain gratis. Terus kata Kak Salmia banyak template-nya, betul banget. Terus kata Kak Gracia katanya banyak elemennya, Kak. Oke. Dari Kak Anggar katanya karena bisa satset-satset lah ya gitu kan. Elemennya juga membantu gitu ya, banyak banget. Lalu dari Kak Muhammad Giat, mudah digunakan dan kata Kak Jerika juga mudah dan tinggal masukin elemennya aja. Wih, luar biasa banget nih teman-teman, antusiasnya luar biasa banget ya teman-teman. Betul banget nih, jawaban-jawaban dari teman-teman semua mengenai alasannya di Canva hampir mirip nih sama aku. Jadi boleh di next. Nah, jadi ini kurang lebihnya ya teman-teman, tadi yang udah spill jawabannya, yang udah spill sharing-sharingnya, alasannya karena ini gitu. Betul banget ya teman-teman, alasan kenapa Canva ini recommended banget gitu ya buat para small business owner, buat pelajar, karena yang pertama tuh mudah dipahami dan dipelajari oleh pemula. Jadi menurut aku Canva ini tuh apa ya, recommended banget lah buat pemula yang emang pengen tahu basic banget soal desain, inilah gitu kan solusinya, Canva gitu kan. Sebelum mungkin nanti kalau mau coba lagi ke tingkatan yang lebih bagus bisa ke Photoshop kayak gitu. Terus selanjutnya bisa menghemat waktu dalam membuat desain. Kenapa sih Kak di Canva bisa dibilang menghemat waktu? Karena apa teman-teman? Elemennya udah ada, terus gambar yang kita butuhkan juga sudah ada, font-nya juga udah ada. Jadi kita tinggal mengkombinasikan antara elemen, font, warna, bahkan beragam warna juga udah tersedia di Canva gitu. Jadi kita nggak bakal terlalu lama buang-buang waktu gitu ya, memakan waktu yang cukup lama untuk membuat desain gitu. Karena kita sudah difasilitasi dengan sebegitu mudahnya gitu. Makanya menurut aku itu bisa menghemat banget nih kalau misalkan kita desain di Canva. Selanjutnya penyimpanannya itu nggak terlalu membutuhkan spek yang tinggi gitu. Terlalu memakan RAM yang tinggi gitu kan teman-teman. Selanjutnya bisa diakses juga di website, aplikasi, di handphone maupun di laptop gitu. Itu menurut aku sefleksibel itu si Canva ini gitu ya. Karena teman-teman kalau misalkan teman-teman lagi di jalan, nggak bawa laptop, di HP pun bisa gitu. Bahkan kalaupun teman-teman nggak mau download aplikasinya, tinggal buka webnya aja itu udah bisa teman-teman, tinggal search aja di Google itu Canva, nanti langsung teman-teman bisa login pakai akun Gmail kalian, kayak gitu. Itu sebegitu fleksibelnya si Canva ini. Terus selanjutnya fitur Canva bervariatif. Betul banget ya teman-teman, tadi ada yang jawab elemennya tuh banyak gitu kan. Betul sekali ya, karena fitur Canva ini bervariatif banget dan senantiasa terus update gitu kan si Canva ini. Jadi kayak hampir per bulannya tuh suka ada updatean terbaru gitu kan. Itu untuk apa ya, ibarat kita respect dari Canva kepada user atau pengguna si Canva-nya gitu. Misalkan di fitur Canva sebelumnya tuh nggak ada fitur audio, terus mungkin si pengguna Canva tuh butuh nih audio gitu kan. Jadi mulailah gitu kan di-update ada fitur audio kayak gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita mendesain di Canva nih, teman-teman. Jangan memperhatikan doi doang nih. Desain juga perlu diperhatikan gitu kan. Apa aja sih Kak gitu kan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mendesain di Canva. Yang pertama tuh pastikan koneksi jaringan kita tuh harus stabil banget ya, teman-teman. Karena yang aku tahu berdasarkan Canva tuh kayak sensitif banget gitu. Misalkan kita tuh jaringannya misalkan udah 4G nih, tiba-tiba ada nge-lag dikit aja tiba-tiba kita kepental gitu dari si aplikasinya gitu kan. Atau bisa aja nge-freeze gitu kan, ih kok ini nggak bisa diklik atau gimana. Itu bisa aja karena koneksi jaringannya yang kurang stabil gitu. Jadi kalau misalkan mau desain di Canva itu pastikan
koneksi jaringannya tuh harus stabil. Terus yang kedua, RAM dan kapasitas HP dan laptop juga harus diperhatikan juga ya teman-teman, karena kadang ada kasus kayak, Kak, kok ini teh kalau misalkan nge-save si hasil desainnya lama atau kayak nge-freeze gitu, bisa jadi kalau misalkan nggak dari koneksi jaringannya yang nggak stabil itu dari RAM di handphonenya mungkin penuh, jadi harus dibuang dulu nih si sampah-sampah yang perlu dibuangnya gitu kan, kayak gitu. Terus selanjutnya direkomendasikan juga kalau misalkan mau bikin desain di Canva tuh harus udah punya konsepannya nih teman-teman, harus udah ada kayak konsepannya gitu kan. Karena kalau misalkan kita nggak punya konsepan terus kita buka aja lah Canva, kita kan bingung mau bikin desain apa gitu kan, kayak ngelama-lamain waktu gitu. Tapi kalau kita misalkan udah punya konsepannya, oke aku mau buat pamflet kegiatan, untuk fotonya udah ada, untuk titel-titel si isinya juga udah ada. Jadi ketika kita mau ngedesain tuh udah satset gitu ya. Jadi nggak terlalu membuang-buang waktu kayak gitu. Boleh di next, Kak? Nah, di sini yuk kita mulai berkenalan nih dengan tools-tools yang ada di Canva. Mungkin di sini juga teman-teman udah familiar banget ya, cuman di sini aku bakalan sedikit paparin lagi mengenai tools-tools yang ada di. Itu yang pertama ada fitur templates, ada fitur upload, ada fitur teks, gaya, gambar, elemen, terus ada background, folder, music, video, audio, dan warna. Nah, nanti kita bakal kupas di slide selanjutnya. Boleh di next, Kak? Nah, yang pertama tuh fitur templates ya, teman-teman. Tadi yang pas kita sharing-sharing ada yang jawab, Canva tuh terkenal dengan fitur template-nya. Betul ya, teman-teman. Fitur template di mana di situ udah beragam banget disediain template desain gitu ya. Bahkan udah ada lebih dari 80.000 lebih lah template-template yang bisa teman-teman gunain gitu. Cuman di sini aku mau menekankan, kalaupun memang si Canva ini sudah menyediakan template-template desain yang memudahkan teman-teman, itu diusahakan pakai sistem ATM. ATM itu apa sih, Kak? ATM itu amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan hanya template-nya aja tanpa dimodifikasi gitu. Karena kenapa? Teman-teman yang akses Canva tuh banyak, bisa sampai jutaan gitu. Bahkan nggak hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak yang akses gitu kan. Apalagi untuk teman-teman small business nih, emangnya mau gitu kan ketika ada konsumen yang join ke ataupun yang visit ke akun Instagram kita, ih kok ini feed-nya sama ya kayak all shop sebelah atau akun IG sebelah, kan kayak gimana gitu, kurang profesional. Ini mah si ownernya pakai yang di Canva gitu kan, kayak gitu. Jadi gimana dong Kak gitu kan caranya? Sistem modifikasi teman-teman, bisa jadi sistem modifikasinya itu diubah warnanya pakai SOP color palette yang teman-teman gunain. Terus letak si tata letaknya bisa diubah-ubah gitu. Gambarnya, elemennya bisa diubah gitu. Jadi jangan sampai kayak sama persis lah gitu kan teman-teman. Karena dikhawatirkan kayak gitu gitu. Apalagi small business, karena aku sering banget pernah ketemu gitu ya di akun Allshop, kok ini template-nya hampir sama nih ketika aku iseng-iseng apa visit ke akun IG small business, ini samaan nih template-nya walaupun ada perbedaannya dikit, tapi kayak kelihatan lah ini tuh template yang ada di Canva-nya kayak gitu. Jadi nanti takutnya kelihatannya nggak profesional. Jadi usahakan walaupun ada fitur template, teman-teman harus gunakan amati, tiru, modifikasi kayak gitu. Itu terkait fitur template. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada fitur unggahan nih, teman-teman. Nah, di sini misalkan small business owner, Kak, aku nyari keyword produk aku tuh nggak ada, Kak. Terus gimana dong solusinya gitu kan? Teman-teman bisa ke fitur unggahan gitu, upload aja si produknya gitu kan, yang mau dicantumkan di desain teman-teman itu lewat fitur unggahan gitu, bisa di-upload di sana gitu. Kayak gitu. Itu terkait fitur unggahan. Jadi untuk fitur unggahan ini untuk mengunggah gambar ataupun video produk, audio dari galeri teman-teman diunggah ke sana, serta bisa juga merekam suara dari video sendiri menggunakan aplikasi Canva-nya. Boleh di next, Kak? Selanjutnya fitur foto nih. Di sini mungkin teman-teman ada yang suka bingung juga ya, Kak,
Kalau misalkan aku tuh pengen, apa ya, latarnya tuh pakai latar foto gitu buat akun IG small business aku, kayak gitu kan. Nah, di sini tinggal di-search aja kata kuncinya, misalkan podium gitu kan, atau produk. Nah, tinggal di-search aja nanti si Canva akan merekomendasikan foto-foto yang memang dibutuhkan oleh teman-teman ini terkait fitur foto. Jadi, kata kuncinya teman-teman tinggal masukin aja atau ketik aja keyword-nya atau kata kunci yang ingin teman-teman cari gitu. Itu terkait fitur foto. Boleh di next. Nah, selanjutnya mungkin di sini ada keresahan teman-teman nih, Kak. Kalau misalkan selain di Canva, ada nggak sih, Kak, website yang memang kita tuh di sana bisa download free image? Ada, teman-teman, jawabannya. Apa aja tuh, Kak? Ini di web ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa search di Google, itu ada Unsplash, ada Freepik. Mungkin di sini udah familiar banget ya, teman-teman, Freepik, Pixabay, Pexel, dan Pixut. Nah, ini mungkin rekomendasi free image yang mungkin teman-teman bisa gunain selain di Canva, kayak gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya fitur elemen nih, teman-teman, fitur kayak harta karunnya Canva. Karena Canva tuh menurut aku elemennya tuh banyak banget ya, teman-teman, kayak kekuatannya tuh ada di elemen gitu. Banyak banget beragam elemennya. Jadi di sini kayak biasa teman-teman tinggal search aja kata kuncinya yang memang teman-teman butuhkan gitu kan, elemen yang ingin dicantumkan di desain teman-teman gitu. Nah, untuk menentukan icon, terus memanfaatkan fitur keyword, elemen, mencari ilustrasi, shape, gradient, dan lain-lain. Nah, di sini juga aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman, kalau pencarian icon itu bisa menggunakan bahasa Inggris juga gitu kan. Ya Kak, kan bisa juga pakai bahasa Indonesia, kenapa harus pakai bahasa Inggris gitu kan. Iya, bisa aja gitu, tapi ada beberapa elemen yang ketika kita ketik pakai bahasa Indonesia tuh rekomendasinya sedikit atau bahkan nggak muncul, aku pernah gitu kan. Jadi solusinya mungkin bisa menggunakan bahasa Inggris gitu kan kata kuncinya. Kalau misalkan ketika kita mengetik si elemen menggunakan bahasa Indonesia, itu nggak terlalu banyak rekomendasinya, jadi mungkin solusinya menggunakan bahasa Inggris karena kan si Canva ini kan memang buatan dari luar gitu, jadi mungkin lebih prefer menggunakan bahasa Inggris. Walaupun ketika kita mengketikkan dengan pakai bahasa Indonesia juga udah banyak kayak gitu. Itu mungkin tipsnya ya ketika mencari elemen. Boleh di next. Nah, selanjutnya fitur teks atau font, teman-teman. Ini udah jelas banget ya, teman-teman, kalau mau mengetikkan si tulisan itu tinggal ke fitur teks aja. Jadi untuk di fitur teks ini terdapat kombinasi font, ragam jenis font, terus ukuran font, atau mau dikasih efek, ada perataan rata kiri, tengah, kanan gitu kan. Lalu menampilkan teks dalam cetak miring, tebal, dan kapital. Nah, di sini teman-teman bisa bervariasi lah ketika menggunakan fitur teks ini gitu kan, mau dikasih efek bisa kayak gitu. Ini terkait fitur teks. Boleh di next, Kak. Nah, selanjutnya fitur musik atau audio. Nah, ini tuh pas dulu tuh belum ada nih fitur musik audio tuh belum ada. Baru-baru gitu ya, bulan-bulan kemarin-kemarin juga udah mulai upgrade si Canva-nya, jadi kita bisa menambahkan audio nih teman-teman gitu. Misalkan aku tuh mau bikin video produk tapi kayaknya biar lebih asik musik deh. Nah, ini bisa banget teman-teman ke fitur musik atau audio, jadi tinggal di situ udah banyak banget rekomendasi lagu-lagunya, jadi teman-teman tinggal gunain aja gitu kan, tinggal diklik aja nanti bisa teman-teman scroll juga gitu kan yang sesuai kebutuhan teman-teman itu terkait fitur musik ataupun audio. Boleh di next. Nah, selanjutnya fitur video ya. Teman-teman kayak biasa juga untuk fitur video ini teman-teman tinggal search aja kata kunci atau keywordnya yang memang teman-teman butuhkan gitu kan untuk didesain teman-teman gitu. Kalau misalkan butuh video tentang alam tinggal ketikin aja alam atau nature gitu kan. Jadi nanti si Canva-nya akan merekomendasikan video-video yang memang dibutuhkan oleh teman-teman. Itu terkait fitur video. Boleh di next.
Nah, selanjutnya di sini mungkin teman-teman kalau yang bosen nih latarnya, aku mah suka pakai warna aja gitu. Ada gak sih Kak solusinya biar backgroundnya tuh agak beda gitu, unik? Ada teman-teman, tinggal ke fitur background gitu. Jadi untuk backgroundnya tuh banyak banget, bisa pakai background yang kayak kayu-kayu gitu kan. Apalagi untuk IG small business juga bagus banget tuh. Biasanya untuk kayak background-nya yang kayak kayu-kayu, terus plastik tekstur gitu kan, kayak jadi si background-nya itu ada kayak efek plastik kayak gitu, terus gradien, ada gradasi warna gitu kan, biar background-nya lebih bervariatif. Jadi dalam fitur ini bisa menambahkan atau mencari latar belakang gitu kan untuk keperluan desain teman-teman juga. Terus di sini juga bisa mengatur kontras, meningkatkan intensitas warna, dan menambahkan pigment kayak gitu. Nah, selain background yang ada di aplikasinya, teman-teman juga bisa pakai background yang memang ada di internal galeri handphone kalian gitu. Tinggal ke fitur unggahan yang tadi, yang sebelumnya gitu kan. Kalau mau mengunggah dari luar di Canva-nya kayak gitu. Itu terkait fitur background. Boleh di next. Nah, selanjutnya fitur folder. Untuk fitur folder ini bisa digunakan untuk menyimpan foto atau ilustrasi yang disukai gitu kan. Karena kan biasanya misalkan ada elemen yang, ih ini elemennya aku suka banget nih, nanti kapan-kapan aku pengen pakai elemen yang ini lagi gitu. Tinggal dikasih log aja, nanti ada titik 3 di sana, kayak suka gitu ya. Jadi nanti otomatis si elemen yang kita sukai itu bisa tersimpan di fitur folder gitu. Jadi ketika kita mau ngedesain, mau cari lagi itu tinggal ke fitur folder aja gitu. Oh, elemen yang emang aku suka banget udah tersimpan di sini kayak gitu. Jadi gak perlu scroll-scroll lagi ataupun kelupaan keywordnya apa ya kayak gitu. Nah, itu mungkin terkait fitur folder. Boleh di next. Dan selanjutnya fitur gaya ini beragam banget ya teman-teman, variatif banget gitu ya. Di sini ada background, ada fitur background, terus ada juga buat meme gitu ya teman-teman, ataupun bahkan lainnya gitu, itu ada di fitur gaya. Ada di fitur gaya. Itu terkait fitur gaya. Boleh di next, Kak? Nah, selanjutnya fitur warna nih teman-teman. Untuk fitur warna ini udah jelas ya teman-teman, tinggal menggunakan warna-warna yang memang dibutuhkan oleh kita gitu. Terus tapi Kak, aku tuh keresahannya tuh pengen warnanya tuh beda dari brand ataupun bisnis orang lain. Ini gimana ya Kak? Nah, itu ada kata kuncinya teman-teman untuk desain untuk si warna ini gitu kan. Itu kan untuk warna kan di Canva emang sudah difasilitasi ya teman-teman, tinggal ngeklik-klik aja gitu kan, warnanya tinggal diubah-ubah aja. Tapi ada kata kuncinya kalau misalkan warna brand dari teman-teman tuh pengen beda dari bisnis orang lain gitu, tinggal pakai kata kuncinya. Ini misalkan contohnya teman-teman bisa lihat di layar, itu ada kata kunci ADDCCA, itu kode warna untuk warna hijau gitu kan, kayak gitu. Jadi cara menggunakannya teman-teman di fitur warna kan ada tombol plus ya teman-teman, tinggal diklik terus tinggal dimasukkan deh kuncinya. Jadi nanti otomatis warnanya akan mengikuti sesuai kode warna. Terus di sini mungkin keresahan teman-teman, Kak, sebaiknya warna yang digunakan dalam desain tuh harus banyak atau harus sedikit Kak, atau gimana ya Kak, aku bingung gitu kan. Nah, di sini mungkin berdasarkan pengalaman aku dan hasil riset juga, sebenarnya untuk penggunaan warna itu jangan menggunakan warna terlalu banyak teman-teman. Emang kenapa sih Kak gak boleh pakai terlalu warna banyak gitu kan? Karena nantinya bakal menyebabkan misinformasi gitu. Orang nanti tuh malah fokus ke warna, bukan ke informasinya. Kan tujuan desain sendiri untuk menyampaikan informasi gitu kan. Menyampaikan informasi kayak gitu. Jadi takutnya kalau misalkan banyak warna dalam satu desain tuh orang nggak fokus, orang malah misinformasi gitu kan, malah ke warna bukan ke informasinya kayak gitu. Jadi solusinya gimana nih Kak baiknya? Oke, mungkin di sini untuk teman-teman small di bisnis bisa gunain 4 jenis warna. Itu menurut aku udah maksimal banget ya, 4 jenis warna tuh.
udah udah beragam lah gitu, kayak gitu. Terus, 3 jenis warna aja udah cukup banget gitu, untuk penggunaan warna. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan warna sih, kayak gitu. Jadi, bingung juga kan nanti kalau misalkan terlalu banyak warna juga, terus juga kan apalagi untuk small business nih, harus ada kekuatan si warna brand-nya gitu. Branding dari warna bisnis kita tuh dominannya warna apa sih kalau misalkan, oke, brand aku tuh, keripik pedes, Kak. Oke, keripik pedes psikologi warnanya, biasanya identik dengan warna apa? Warna merah gitu kan, warna merah kan melambangkan kayak pedes gitu kan. Warna pedes biasanya digunakan untuk, bisnis-bisnis yang memang kecimpung di ranah, yang basic-nya tuh, kuliner yang pedas kayak gitu. Biasanya menggunakan warna merah kayak gitu. Terus kalau misalkan nanti teman-teman ketika brand-nya warna dominannya warna merah, terus teman-teman di desain tuh pakai beragam warna, jadi nggak kuat sih brand warna desain teman-teman gitu kan, brand si produk teman-teman. Jadi makanya untuk warna ini diusahakan jangan terlalu menggunakan banyak jenis warna kayak gitu. Itu terkait fitur warna. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada kebingungan nih di sini. Sama aku juga pernah mengalami kebingungan. Kak, gimana sih caranya mengkombinasikan warna? Aku tuh bingung gitu kan. Hijau tuh masuk gak sih sama hitam, merah tuh masuk gak sih sama ungu? Aku tuh bingung banget gitu kan. Kadang pas aku coba kombinasiin tuh kayak gak nyambung gitu kan. Nah, ini mungkin fitur yang recommended buat teman-teman kalau misalkan teman-teman masih kebingungan dalam pengkombinasian warna. Ini ada web ya, ada web dan juga akun Instagram yang emang basic-nya atau expert-nya bahas mengenai color palette gitu kan, kode warna. Yang pertama itu ada Canva Palette Generator. Jadi si Canva sendiri tuh, ada solusinya nih terkait, kebingungan kombinasi warna. Teman-teman tinggal ke Google, tinggal search aja tuh Canva Palette Generator, nanti muncul webnya, teman-teman tinggal klik. Nah, di sana teman-teman tinggal bisa upload gambar yang memang teman-teman tuh pengen tahu ini desain ini tuh kode warnanya pakai warna apa aja ya, kayak gitu. Jadi di sini di Canva Palette Generator juga teman-teman bisa bisa tahu nih kode warna yang digunain oleh brand orang lain tuh apa gitu. Itu di Canva Palette Generator bisa kedetek. Jadi teman-teman tinggal unggah aja gambarnya, nanti si Canva akan merekomendasikan nih desain yang bisnis sebelah tuh kode warnanya ini di bawah gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau penasaran atau belum pernah nyoba, teman-teman bisa cobain nih ke Canva Palette Generator gitu kan untuk mencari kata kunci dari kode warna suatu gambar kayak gitu. Terus yang kedua, teman-teman mungkin udah familiar ya Pinterest, rekomendasi untuk nyari-nyari desain, inspirasi warna juga tuh banyak banget di Pinterest. Teman-teman tinggal search aja kata kuncinya itu color palette. Jadi nanti akan muncul tuh kombinasi warna yang memang, teman-teman butuhkan, kayak gitu. Terus selanjutnya selain di web, ada nggak sih, Kak, akun Instagram yang memang prefer-nya atau basic-nya tuh ngebahas tentang, apa, warna gitu? Ada, yang pertama ada Color Hunt, ada AWSM Color, ada colors.kp, ada ui.color, ada colors. Ini teman-teman mungkin nanti bisa, visit ke akun Instagram-nya kalau misalkan butuh, rekomendasi kombinasi warna. Itu terkait fitur rekomendasi warna. Boleh di-next, Kak? Nah, tadi kita udah berkenalan nih sama tools-tools-nya, udah mulai paham ya teman-teman. Selanjutnya kita mau ke arah cara membuat desain yang baik tuh kayak gimana ya, Kak? Kayak gitu. Boleh di-next lagi, Kak? Oke, yang pertama tuh gimana sih, Kak, cara membuat desain yang baik? Yang pertama, kenali tujuannya. Yang pertama, apa desain yang pengen teman-teman buat? Aku mau bikin desain produk, Kak. Oke. Terus, untuk apa sih tujuannya? Aku pengen mempromosikan, produk aku, Kak, produk bisnis aku. Oke. Terus buat siapa desain yang kamu buat? Target audiensnya siapa? Target audiensnya itu anak-anak muda, Kak, soalnya bisnis aku, ranahnya, keripik gitu kan, keripik pedes. Biasanya anak muda, demen banget gitu, suka banget sama keripik pedas gitu kan, kayak gitu. Oke, 3 pertanyaan tadi udah dijawab teman-teman, berarti teman-teman udah tahu nih tujuan membuat desain. Kalau misalkan teman-teman sendiri mau ngedesain belum bisa kejawab 3 pertanyaan itu, coba teman-teman
telisik lagi gitu kan tujuannya gitu sebelum menggarap suatu desain. Jadi harus tahu dulu apa yang mau dibuat, untuk apa tujuannya, dan buat siapa. Kalau 3 pertanyaan itu udah teman-teman jawab, berarti teman-teman udah tahu nih tujuan teman-teman dalam membuat sebuah desain kayak gitu. Boleh di next kan? Nah, ini terkait audiens ya tadi, oke, aku mau bikin desain target usianya memang anak muda Kak, 18 sampai 23 tahun. Oke, berarti harus gimana tuh kalau misalkan usia, generasi muda gitu kan di rentang 18 sampai 23 tahun. Kayaknya harus terlihat menarik deh Kak, oke, harus terlihat menarik dan mungkin harus terlihat lebih kreatif gitu ya. Nah, anak muda, cenderung untuk, melihat desain yang lebih kayak, apa nih gitu kan, menarik perhatian ataupun lebih kreatif, kayak gitu. Boleh di-next? Nah, selanjutnya ini adalah komponen ya, teman-teman. Kita mengenali komponen dan nanti bakal kita bahas satu-satu. Untuk di komponen desain ini ada font, udah tahu ya teman-teman juga, ada font yaitu huruf, ada color, warna, terus ada white space, ruang kosong, terus elemen, foto, ilustrasi, dan margin gitu ya, jarak antar elemen ini terkait komponen dalam sebuah desain gitu. Boleh di-next lagi, Kak? Nah, teman-teman di sini nanti kita bakal bermain studi kasus juga nih, teman-teman seru nih, apalagi buat teman-teman small business owner biar tahu salah dan betulnya suatu desain kayak gitu. Jadi mungkin boleh agak disimak lagi. Yang pertama kita akan bahas mengenai gaya font. Nah, di sini mungkin bingung ya, Kak, kalau font tuh sebaiknya kita pakai fontnya banyak kah? Terus harus sedikit? Jawabannya gunakan 1 sampai 3 font aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak menggunakan font karena bisa, bikin bingung orang gitu kalau kita menggunakan terlalu banyak jenis font gitu kan, kayak gitu. Jadi, maksimal 3 font aja menurut aku udah cukup dalam suatu desain, minimal juga 2 ya biar ada kombinasinya gitu kan. Jadi jangan gunakan terlalu banyak font gitu kan, nanti yang baca bisa pusing teman-teman kalau kita menggunakan jenis font yang beragam. Terus yang kedua tipsnya adalah gunakan font yang mudah dibaca, teman-teman. Kalau kita misalkan gunakan font yang nggak kelihatan gimana orang mau baca, gimana isi pesan kita mau sampai ke audiens gitu. Kalau dari pemilihan font aja tuh kita udah salah gitu, nggak bisa dibaca. Jadi menimbulkan misinformasi kayak gitu. Nah, di sini teman-teman mungkin boleh lihat ke layar dulu. Nah, itu ada contoh ya teman-teman, kiri dan kanan. Itu kenapa ya teman-teman pamflet yang kiri itu betul dan yang kanan tuh salah, betulnya di mana dan salahnya kenapa ya teman-teman. Di sini kita bakal diskusi sama sharing-sharing nih sama teman-teman terkait betul salahnya studi kasus dalam suatu desain. Mungkin boleh nih teman-teman drop jawabannya atau spill jawabannya di room chat nanti biar aku bacain, atau kalau mau on mic juga gak apa-apa gitu. Bisa langsung on mic aja. Karena kayak teman-teman pamflet yang kiri tuh betul tapi yang kanan tuh salah gitu. Salahnya kenapa ya gitu. Kayak boleh teman-teman. Oke, dari Kak Gracia katanya yang sebelah kanan terlalu banyak menggunakan jenis font. Terus kata Kak Zain, katanya pemilihan fontnya kurang tepat Kak Syifa, betul. Terus kata Kak Muhammad Giat, fontnya gak seragam. Betul banget nih teman-teman, udah mulai pinter ya terkait studi kasus ini. Mungkin ada jawaban lagi teman-teman yang mau jawab, betul salahnya di mana? Tadi dari 3 kakak-kakak tadi udah mulai terangkum nih, salah betulnya gitu kan. Oke, kata Kak Dania katanya yang kanan susah untuk dibaca. Oke, susah untuk dibaca ya teman-teman untuk yang kanan. Oke, sepertinya udah cukup teman-teman. Nah, betul ya dari jawaban dari Kak Gracia, Kak Zain, Kak Giat, dan Kak Danti, itu kalau yang kanan tuh terlalu banyak menggunakan jenis font ya teman-teman. Bisa dilihat itu kira-kira ada berapa tuh jenis font yang digunain. 4 ya, ada 4 gitu kan. Jadi kayak, ih apa sih gitu kan pas kita baca tuh, terlalu beragam banget kayak gitu.
Terus juga ada pemilihan font yang memang susah dibaca, beda dengan yang sebelah kiri. Coba mungkin teman-teman boleh lihat yang sebelah kiri, itu fontnya berapa tuh teman-teman yang digunain? 2 penggunaan fontnya. Jadi kelihatannya teman-teman nggak terlalu menggunakan banyak font sama fontnya mudah dibaca. Jadi ketika kita mau baca juga enak kan, lebih enak membaca pamflet yang sebelah kiri dibanding yang sebelah kanan, kayak gitu ya teman-teman. Terkait betul dan salahnya pamflet atau penggunaan font dalam sebuah desain. Oke, nah nanti ada lagi teman-teman studi kasusnya, itu terkait font, kita lanjut lagi, boleh di next. Nah, di sini terkait ukuran ideal dari sebuah font itu kan kadang kita suka bingung gitu kan untuk ukuran font sendiri tuh gimana sih Kak perbandingannya gitu kan antara judul, headline, subheadline, terus body text gitu kan isi kontennya gitu. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan juga nih terkait ukuran sebuah font gitu. Jadi untuk ukuran font ini biasakan untuk menentukan ukuran teks mulai dari yang bagian terkecil dulu, dari body text gitu kan, dari isi teksnya. Jadi contoh formasinya itu 3, 2, 1. Aduh Kak, aku bingung tuh maksudnya gimana ya Kak? 3, 2, 1 boleh tolong dijelasin gitu kan. Oke, kita akan jelasin di slide selanjutnya, boleh di next. Nah, jadi teman-teman di sini aku merekomendasikan ada rumus nih, rumus terkait penentuan ukuran font. Sebenarnya rumusnya banyak banget nih teman-teman, cuma aku ambil satu aja karena kurang lebihnya hampir sama kayak rumus-rumusnya itu. Nama rumusnya apa tuh Kak? Nama rumus untuk ukuran ada yaitu font scale 1,333. Nah, penggunaannya gimana Kak? Aku bingung nih, udah ada rumusnya kayak gitu. Nah, ini gampang banget ya teman-teman. Jadi jika body text-nya atau si isi kontennya itu misalkan teman-teman mau pakai ukuran 20 nih. Teman-teman tinggal kalikan aja 20 dikali 1,333. Hasilnya berapa? 26 gitu. Oke, Kak, body text udah kita tahu 20. Jadi untuk penentuan ukuran subheadline itu kita dapetin dari kalian ukuran body text dikali rumus font scale-nya gitu tadi. Kan body text-nya tadi 20 dikali 1,33. Hasilnya 26. Jadi itu penentuan font untuk subheadline gitu kan. Jadi subheadline kita udah nemu nih ukurannya 26 gitu. Terus kan kalau misalkan mau nentuin ukuran headline-nya gimana? Tinggal dikalikan aja si subheadline, ukuran subheadline dikali dengan rumus font scale-nya 1,333. Tadi berapa subheadline-nya? 26 kan? 26 tinggal dikalikan 1,333 hasilnya berapa? 34. Nah, gitu. Jadi itu rumus untuk menentukan ukuran font ya, teman-teman. Formasinya body text, subheadline sama headline gitu ya. Isi, subheadline sama judul kayak gitu. Itu mungkin sedikit terkait rumus ukuran font. Boleh di next lagi. Nah, di sini Kak, boleh dong Kak spill rekomendasi font yang biasa Kakak gunain atau rekomendasi font untuk judul. Aku tuh bingung gitu ya kalau judul tuh bagusnya pakai font apa, terus juga untuk body text tuh bagusnya tuh apa gitu ya. Ini biasanya sebenarnya untuk rekomendasi font untuk judul, subheadline sama body text tuh banyak banget, cuma ini aku ambil 3 aja teman-teman yang biasa aku gunain dan memang cocok untuk ketiga sub tadi. Yang pertama untuk headline itu ada Legue Spartan, ada Anton, dan Rubicon. Nah terus pertanyaannya, Kak itu fontnya free gak Kak? Ya ini rekomendasi yang aku rekomendasiin fontnya itu free ya teman-teman, jadi bisa digunakan di Canva free juga. Legue Spartan, Anton, dan Rubicon. Kenapa Kak merekomendasikan Legue Spartan, Anton, dan Rubicon? Karena untuk ukuran dari si Lego Spartan, Anton, dan Rubicon itu dimensinya agak tebal teman-teman, bagus untuk judul kan ketika kita melihat sebuah desain kan biasanya kita terfokus sama kata yang memang apa namanya tuh tebal gitu ya, yang bold gitu, ukurannya tuh yang kayak tebal. Nah itu cocok banget untuk judul gitu kan, jadi biar orang fokus dulu ke judulnya, oh judulnya ini gitu kan. Jadi ini cocok banget rekomendasi 3 font ini untuk headline gitu ya. Jadi bisa teman-teman gunain. Terus untuk subheadline apa nih Kak nama fontnya?
Nama fontsnya yang pertama ada Fofins, ada Husatgov, ada Srikan. Ini juga bagus digunain untuk subheadline ya teman-teman, karena untuk dimensinya juga lumayan agak tebal, jadi cocok banget gitu untuk diterapkan. Terus selanjutnya body text nih, untuk isinya yang biasanya lebih informatif, kayaknya perlu ukuran dimensi dari fontnya yang nggak terlalu tebal. Itu ada Gaigu Bold, ada Kolektif, dan Montserrat ya teman-teman. Untuk Gaigu Bold ini lebih ke font yang kayak kekoreaan kayak gitu teman-teman, kalau teman-teman coba praktekkan nanti. Dan Kolektif sama Montserrat juga hampir mirip, cuma untuk Montserrat ini lebih agak tipis si dimensi fontnya kayak gitu. Nah ini cocok banget untuk body text nih yang biasanya tulisan-tulisannya lebih informatif kayak gitu. Ini cocok banget. Nah ini rekomendasi font yang mungkin bisa membantu teman-teman ya ketika bingung nih terkait pemilihan ataupun font yang ingin digunakan kayak gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya teman-teman kita ada studi kasus lagi nih. Ini terkait warna. Kalau tadi kita font ya. Nah, untuk warna tadi sempat aku jelasin juga, sebaiknya untuk para small business owner itu harus punya satu warna dominan atau kayak warna brand yang mencirikan produk teman-teman gitu. Jadi orang ketika taunya produk teman-teman keripik pedas bisnis ini, itu tuh akun IG-nya mana ya, itu tuh yang logonya warna merah gitu. Nah, jadi otomatis orang tuh udah tahu gitu kan kekuatan brand produk teman-teman tuh secara gak langsung psikologi warnanya tuh udah nerap gitu di konsumen kayak gitu. Jadi usahakan pilih satu warna dominan yang jadi ciri khas dari brand produk teman-teman kayak gitu. Terus selanjutnya itu gunakan warna yang kontras gitu. Jadi perlu diperhatikan juga ya, pemilihan kombinasi warna tuh harus yang kontras. Kontras tuh maksudnya kayak jelas gitu ya teman-teman, antara background sama elemen penunjang atau elemen sekitarnya kayak gitu. Itu terkait tips pemilihan warna. Nah, di sini ada studi kasus lagi teman-teman, boleh fokus ke layar lagi nih. Kayak biasa ada pamflet kiri dan pamflet kanan. Coba aku mau tahu nih, kenapa ya teman-teman pamflet yang kiri tuh betul, tapi yang kanan tuh salah. Kira-kira salahnya di mana ya, dan betulnya di mana? Boleh jawabannya teman-teman, boleh kayak tadi drop lagi di kolom komen, nanti bakal aku bacain, dan kalau mau unik juga boleh banget. Oke, kata Kak Gracia nih, untuk yang sebelah kanan warna fontnya hampir menyerupai background. Oke, betul. Ada lagi mungkin teman-teman yang pengen coba spill jawabannya. Oh, kayaknya salahnya di sini nih, kayak gitu. Oh, aku tahu nih betulnya tuh karena ini, kayak gitu. Mungkin ada jawaban yang lain, boleh teman-teman spill aja jawabannya di kolom chat. Oke, kata Kak Zain katanya warna yang sebelah kanan itu kurang jelas untuk dibaca, Kak. Oke, betul ya. Nah, dari jawaban dari Kak Gracia sama Kak Zain itu udah cukup mewakili nih teman-teman. Betul ya. Yang pertama tuh warnanya nyaru teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat yang pamflet sebelah kanan itu warna background sama font tuh kayak hampir mirip ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat dari jarak jauh tuh malah nggak bisa kebaca gitu kan. Pasti itu tulisannya kayak gitu kan. Jadi salahnya kenapa? Karena warnanya nyaru dengan warna background gitu kan. Jadi nggak kontras gitu kan. Tadi kan tipsnya usahakan pemilihan warnanya harus kontras kayak gitu. Terus kata Kak Zen juga tadi katanya itu warna fontnya kurang kebaca Kak. Iya betul. Jadi susah karena nyaru itu gitu. Jadi membuat kita yang baca tuh susah gitu ketika ngebacanya, agak kesusahan gitu kan, kayak harus lebih dideketin lagi kayak gitu. Sedangkan yang sebelah kiri itu betul karena teman-teman, karena kontras antara background sama font gitu. Warnanya tuh gak nyaru antara background sama warna fontnya gitu. Jadi
nggak apa ya, nggak mirip gitu. Jadi kita juga bisa fokus ke informasinya atau ke fontnya kayak gitu. Nah, itu terkait tips untuk pemilihan warna. Boleh di next, Kak. Nah, di sini mungkin teman-teman bingung ya, kayak oke tadi kita udah tahu nih studi kasus salahnya tuh warnanya nyaru, terus ada gak sih Kak apa namanya tuh solusinya gitu terkait kunci pemilihan warna? Jawabannya ada teman-teman. Ini sebenarnya kayak simple banget untuk dipraktekkan ya teman-teman. Jadi praktikal menurut aku. Karena sebenarnya banyak banget rumus-rumus terkait kunci pemilihan warna. Cuma menurut aku ini yang paling simple dan mudah banget buat dipraktekkan. Yang pertama kata kuncinya kayak gini teman-teman. Kak, SOP desain aku di desain produk aku tuh pakai gunain background-nya tuh warna terang. Jadi kira-kira untuk elemen penunjangnya tuh pakai warna apa ya? Nah, harus kebalikannya teman-teman. Tadi kan apa? Background-nya terang, berarti penggunaan warna elemennya itu harus menggunakan warna gelap. Jadi biar kontras gitu. Kalau misalkan terang sama terang, nanti kan jadi kayak hampir nyaru juga sama gitu kan, itu yang pertama. Terus dibalik nih teman-teman, Kak, kalau misalkan warna background-nya terang gimana dong? Tinggal kebalikannya aja, kalau misalkan warna background-nya gelap, berarti elemennya, font-nya menggunakan warna yang terang, kayak gitu ya teman-teman. Mungkin udah ada bayangan ya, udah ada bayangan terkait kunci pemilihan warna. Intinya kalau misalkan background-nya gelap, elemennya itu harus menggunakan warna terang. Kalau misalkan background-nya terang, elemennya harus menggunakan warna gelap. Jadi kebalikannya teman-teman, gampang banget untuk dipraktekkan. Nah, ini mungkin solusi untuk kunci pemilihan warna nih buat teman-teman small business owner kayak gitu. Boleh di next lagi. Nah, sekarang kita ke margin pamflet nih teman-teman. Untuk margin pamflet juga perlu diperhatikan gitu ya. Margin pamflet untuk posisi sama tata letak antar font, elemen kayak gitu ya. Jadi harus punya batasan teman-teman, jangan sampai nggak ada batasan. Kalau nggak ada batasan bisa nabrak dong kayak gitu. Nah ini pentingnya margin pamflet gitu. Jadi diusahain untuk margin pamflet itu harus ada batasannya gitu ya, jangan sampai tabrakan ataupun terlalu mepet bahkan nggak spasi kayak gitu. Nah di sini ada studi kasus lagi teman-teman, boleh dilihat lagi ke layar. Nah itu di sini teman-teman bisa lihat lagi yang pamflet sebelah kiri tuh betul dan yang sebelah kanan tuh salah. Kenapa ya teman-teman kira-kira terkait kesalahan di margin dalam pamflet kayak gitu. Boleh untuk jawabannya teman-teman diketik aja di kolom chat nanti aku bacain atau kalau mau on mic juga boleh banget. Nah, untuk margin pamflet ini, yang kanan tuh bisa salah karena terlalu mepet teman-teman, terlalu hampir ke ambang batas dari si kanvasnya gitu kan. Jadi kayak kurang bagus gitu kan. Nah itu kenapa bisa salah? Karena terlalu mepet ya teman-teman. Jadi diusahakan kalau bisa tuh kayak di tengah-tengah gitu kan. Jadi ketika orang melihat suatu desain itu jadi langsung fokus ke informasinya gitu kan, ke si font-nya kayak gitu. Kalau misalkan si font yang sebelah kanan tuh kan terlalu miring ya teman-teman. Jadi kan kita juga bacanya juga kayak mata tuh otomatis ikut kayak miring gitu gak sih? Kayak jadi ikut ke bawah miring gitu kan ngelihatnya gitu. Atau bahkan jangan sampai bertabrakan gitu ya teman-teman, kayak timpang gitu loh antara elemen sama font-nya gitu. Jadi font-nya ketutup sama elemen jadi nggak kurang kebaca gitu, itu apa sih huruf yang ketutup gitu kan kayak gitu. Nah jadi itu terkait margin pamflet ya teman-teman. Boleh di next lagi Kak. Nah sekarang ada white space nih. Mungkin di sini teman-teman ada yang bingung atau belum tahu white space itu apa sih Kak?
white space itu ruang kosong gitu ya, ruang kosong. Lah emang di desain butuh Kak white space? Butuh teman-teman. Karena apa? Untuk tujuan dari adanya white space di sebuah desain itu yang pertama untuk memberikan penekanan informasi. Lalu yang kedua untuk membuat info mudah dibaca dan yang ketiga itu membuat desain lebih elegan. Itu terkait white space gitu ya. Terus pentingnya white space ini kalau misalkan kita nggak gunain ruang kosong dalam suatu desain itu kayak nggak ada ruang gitu. Ketika kita ngelihatnya tuh jadi kayak sumpek gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau kita ibaratin kita deh manusia gitu. Kita kalau misalkan ditempatin di ruang di suatu ruangan gak ada ventilasi udara, pengap, gelap, kira-kira betah gak sih teman-teman? Enggak kan, nggak betah. Duh pengap banget. Duh ini tuh kayak banyak barang-barang mau gerak aja susah gitu. Nah itu sama halnya kalau kita ilustrasiin ke desain gitu. Desain juga kalau misalkan nggak ada ruang kosongnya tuh kayak sesek gitu kan kita ngelihatnya juga kayak apa sih itu kan kayak nggak ada napas gitu ke desain tuh. Nah itu pentingnya white space. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa lihat ya studi kasusnya di layar yang sebelah kiri dan yang kanan teman-teman bisa lihat pamfletnya. Nah itu tuh kenapa ya untuk yang kanan tuh bisa salah teman-teman, sedangkan yang sebelah kiri tuh betul ya. Tadi jawabannya karena si fontnya itu hampir menyeluruh gitu kan teman-teman, hampir kayak apa ya, iniin lap dari si kanvasnya gitu. Jadi kayak gak ada ruangan kosong gitu kan, terus juga gede banget gitu kan. Lagian kita juga masih bisa ngelihat kok kalau misalkan ukuran fontnya tuh kayak pamflet yang sebelah kiri gitu. Jadi itulah pentingnya white space gitu kan. Jadi ketika kita lihat yang pamflet kanan tuh kayak kurang elegan juga gak sih teman-teman? Kayak, ih apa sih itu tuh desain tuh kok gitu banget gitu kan. Sedangkan yang sebelah kiri tuh kita kelihatannya enak dibaca, terus penekanan informasinya tuh sampai dan juga elegan. Tapi yang kanan tuh jadi kayak kelihatannya kayak ngegas banget sih ini tuh penyampaian informasinya gitu kan. Jadi takutnya tadi misinformasi lagi kayak gitu. Itu terkait white space. Boleh di next lagi Kak? Nah, selanjutnya mengenai penggunaan elemen nih. Ternyata elemen juga perlu diperhatikan nih teman-teman, jangan sampai kita asal-asalan memilih elemen gitu kan yang bakal digunakan di dalam desain kita gitu kan. Yang pertama tipsnya adalah menggunakan elemen yang tepat. Tepat di sini tuh kata kuncinya harus sesuai dengan tema dari desain yang kita buat kayak gitu. Jadi berdasarkan kata kunci dari suatu topik yang akan kita buat. Lalu yang kedua, diusahakan untuk penggunaan elemen ini jangan menggunakan elemen yang terlalu banyak, teman-teman. Karena kalau misalkan kita menggunakan terlalu banyak elemen dalam satu desain itu akan menimbulkan kesan gak rapih, kayak terlalu rame gitu kan desainnya. Jadi gak rapih gitu kan kayak gitu. Itu terkait tips untuk penggunaan elemen. Boleh di next. Nah, ini kita coba nih teman-teman contoh pencarian elemen nih, aku mau coba. Teman-teman, kira-kira misalkan kita mau bikin desain nih teman-teman, topiknya tuh tentang kemerdekaan 17 Agustusan nih. Kira-kira kunci elemen yang itu apa ya teman-teman? Misalkan nih teman-teman mau bikin desain 17 Agustusan, kira-kira elemen yang pasti banget bakal teman-teman elemen apa teman-teman? Boleh yuk jawabannya bisa diketik di room chat atau mau on mic juga boleh banget kayak gitu. Atau misalkan teman-teman ngelihat suatu desain 17 Agustusan tuh, ih pasti nih pakai elemen ini, ih pasti kata kuncinya ini gitu kayak gitu. Nah, di sini boleh menurut teman-teman apa ya teman-teman kata kunci elemen yang tepat untuk desain 17 Agustusan. Oke, di sini udah mulai rame nih teman-teman di room chat. Dari Kak Gracia katanya bendera merah putih Kak. Oke, dari Kak Zain flag bendera. Oke, dari Kak Muhammadiyah tuh Independent Day. Wah, ya betul banget nih teman-teman. Oke, udah ada 3 jawaban dari teman-teman.
kita bakal lihat nih apakah betul 3 jawaban tadi dari Kak Gracia, Jane, dan Kak Giat. Oke, boleh di next Kak untuk mencari tahu jawabannya apakah betul atau salah. Yes, betul ya teman-teman tadi yang udah spill jawabannya, betul ya tadi kata Kak Gracia bendera merah putih, betul, jelas banget. Terus kata Kak Jane juga flag ya, bendera, dan kata Kak Giat juga Independent Days ya, itu di icon yang kedua. Terus mungkin yang di sebelah kanan itu Dirgahayu Negeri Indonesia juga kayak apa ya namanya tuh tagline gitu ya, tagline dari kemerdekaan Indonesia gitu ya. Itu terkait kata kunci yang tepat. Emang gimana sih Kak kunci yang nggak tepat tuh? Maksudnya gimana gitu kan? Aku takutnya misalkan mau ngedesain jangan-jangan salah lagi penggunaan kata kuncinya. Nah, boleh di next lagi. Nah, ini teman-teman contohnya kata kunci yang nggak tepat. Lah, kok bisa sih Kak? Elemen pramuka disebut sebagai kata kunci yang nggak tepat buat ditaruh di desain 17 Agustusan. Ya iya teman-teman, pramuka tuh ada Kak di Indonesia, iya ada, tapi kurang cocok teman-teman di topiknya. Kan kita bukan memperingati Hari Pramuka gitu kan. Ini memperingati 17 Agustusan itu kan lebih ke Indonesianya gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk elemen kayak pramuka ini teman-teman bisa gunainnya ketika membuat desain selamat Hari Pramuka gitu kan gitu. Terus yang kedua, ada gambar bendera, kok bisa salah sih Kak elemen bendera? Ya teman-teman coba lihat aja itu benderanya banyak banget kan dari berbagai negara. Emang kita mau memperingati 17-an dari berbagai negara? Enggak kan, jadi kurang tepat kalau misalkan kita pakai bendera yang banyak banget. Karena kan kita memperingati 17 Agustus, bukan memperingati 17 dari berbagai negara. Terus yang terakhir, globe kenapa bisa salah sih Kak? Gitu kan. Globe teman-teman kan mencangkupannya seluruh dunia gitu ya, sama kayak yang bendera tadi. Karena kan kita mau memperingati 17 Agustus. Kalau misalkan kita cantumkan globe juga kurang gitu kan. Iya sih gitu kan, Indonesia juga masuk di dalam global itu gitu, tapi kurang tepat gitu kan, itu lebih ke cakupannya universal atau lebih ke dunia. Jadi kita kan bukan memperingati hari sedunia kayak gitu ya teman-teman, itu terkait pemilihan kata kunci yang tepat dan tidak ya kayak gitu. Boleh di next lagi Kak? Nah teman-teman itu tadi sharing-sharing kita mengenai desain di Canva ya, teman-teman kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini terakhir mungkin ada quotes ya teman-teman dari Robin Mattel, di mana desain adalah di mana pengetahuan dan seni bersatu padu. Kalau kita udah tahu pengetahuannya, kita udah tahu ilmunya, dan kita udah dapat seninya, ketika pengetahuan dan seni bersatu padu, maka akan kita suatu desain seperti itu teman-teman. Itu mungkin kurang lebihnya terkait sharing-sharing kita di pagi hari ini mengenai desain di Canva. Semoga bermanfaat. Selanjutnya aku serahkan lagi ke Kak Zain ya, moderator untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Siva atas penyampaian materi yang luar biasa. Mungkin di sini aku kasih ke Giats nih. Kayaknya ada. Iya, terima kasih. Ya, mungkin sebelum lanjut ke sesi tanya jawab nih, teman-teman, aku ada sedikit kesimpulan dari materi kasih tadi ini. Mungkin dari aku sendiri ya, dari materi ini tuh aku jadi lebih tahu nih tools-tools maupun tips-tips yang mungkin sebelumnya aku belum tahu nih, kayak misal pemilihan warna dalam satu desain tuh berapa, terus kombinasi warnanya untuk branding warna produk tuh ternyata juga sangat penting. Terus ada juga menentukan target audiens nih, biar target desain yang kita buat nih bisa tepat. Kalau dari Mas Zen nih, dari materi Kak Siva tadi gimana nih Mas? Nah, bener banget nih apa yang disampaikan sama Giat. Jadi kita lebih tahu apa aja yang bisa kita lakukan dengan Canva. Gitu. Desain yang kita buat juga bisa banget digunakan dalam kegiatan berwirausaha, mulai dari membangun MVP, branding, promosi produk, dan sebagainya. Oke,
Thank you Mas Zen. Kelihatan banget nih Mas Zen dari tadi pasti memperhatikan materi dari Kak Siva. Oke, kalau gitu terima kasih kembali kepada Kak Siva atas pemaparan materinya yang luar biasa. Sekarang tiba saatnya bagi rekan-rekan semua untuk bertanya apabila memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, dimohon untuk raise terlebih dahulu ya dan menyampaikan pertanyaannya setelah dipersilakan oleh MC. Ataupun teman-teman dapat juga mengetikkan pertanyaannya secara langsung melalui kolom chat. Terima kasih. Di sini udah ada yang mulai resen nih. Mungkin yang pertama itu ada Mbak Sarah ya, yang pertama resen. Untuk Mbak Sarah, kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya kepada Mas Zain sama Mas Giat. Terima kasih juga buat Kak Siva atas pemaparan materinya. Sebelumnya, perkenalkan aku Sarah. Izin bertanya, Kak. Untuk Kak Siva sendiri kan sudah tergolong cukup lama ya berkecimpung di Canva ini. Nah, tips dari Kakak tuh gimana sih biar kita tuh pede dengan hasil desain kita? Karena aku pribadi tuh kayak ngedesain, tapi mau ditunjukin tuh kayak udah bagus belum ya gitu-gitu. Mungkin dari Kak Siva ada tips. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk Mbak Siva, Kak Siva bisa langsung menjawab ya pertanyaan dari Mbak Sarah tadi. Mungkin kepada Kak Siva dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Jain atas kesempatannya. Terima kasih juga Kak Sarah untuk pertanyaannya. Ini relatable ya, terkait pertanyaan dari Kak Sarah dan mungkin sempat aku alamin ketika awal-awal desain. Kak, gimana sih caranya untuk pede gitu kan kita mempublishkan desain kita ke halayak ramai gitu kan. Yang pertama gitu kan, biasanya ketidakpedean itu ketika kita ilmu dari desain yang kita tahu tuh masih minim teman-teman biasanya gitu kan. Kita nggak pede, terus juga takut, duh nanti kalau misalkan dikomentarin orang ataupun dicap jelek gimana ya gitu. Nah, ketika itu ini nih mungkin sedikit cerita juga ya teman-teman karena ini relate banget ketika awal-awal building si akun Canvas ini sebetulnya untuk akun Canvas ini aku tuh pengen buildingnya di tahun 2020. Tapi Kak, kenapa bisa buildingnya di tahun 2021? Karena aku belum tahu ataupun ilmu terkait desain tuh belum memumpuni teman-teman. Jadi di situ masih ada kayak gak pede, aduh takut nanti aku apaan sih nih orang kayak desainnya masih jelek kok pede banget gitu kan mempublishkannya di sini. Jadi pada saat itu karena aku belum belum mulu building, belum mulu mulai mempublishkan karya, aku mulai dengan mendalami ilmunya, teman-teman. Mendalami ilmunya, belajar dari webinar-webinar dari senior-senior gitu kan, ikut pelatihannya, ikut kelas-kelasnya gitu kan. Kita penuhi dulu nih kapasitas kita terkait ilmu desain gitu kan, karena kan ketika kita mau mempublishkan ke orang lain kan itu semacam ada tanggung jawab ya teman-teman. Kalau kita misalkan nge-publish tapi kitanya nggak tahu apa-apa juga beresiko juga gitu. Jadi tipsnya yang pertama kita bekali dulu diri kita dengan ilmu desain gitu kan, dengan ilmu perdesainan kita gitu kan. Ikut seperti ini teman-teman Kak Sarah ikut webinar, ikut pelatihan desain itu kan yang mana teman-teman juga secara gak langsung dapetin insight-insight terkait desain gitu. Ketika kita udah tahu ilmunya nih, coba kita praktikkan dari yang tadi kita tahu, mulai praktikal terkait tadi. Oh ternyata warna tuh baiknya 3 ya, oh ternyata font tuh ada kombinasinya ya, oh ternyata ada white space, ada negative space gitu kan. Oh elemen tuh ada kunci yang enggak ada yang tidak. Nah, mulai dipraktekkan ketika udah punya ilmunya coba kita praktekkan desain gitu kan buat desain terus teman-teman coba deh minta minta feedback dari teman dekat deh dulu ih Kak kira-kira ini desain yang aku buat gimana
boleh tolong dikomentari dong, kurangnya tuh di mana atau mungkin ada yang kurang, boleh. Nah, di situ dulu ya teman-teman ketika udah tahu ilmunya, praktik terus minta feedback dari orang lain dulu kalau kita misalkan belum berani untuk mempublishkan karya kita. Ketika mulai, oke awal-awal masih banyak PR nih atau tanyanya yang ke teman yang lebih expert nih biasanya kan lebih tahu ya untuk perdesainan ini, jadi bisa tanyanya ke yang lebih, minimal agak paham lah tentang desain gitu, bisa tanya dulu, "Ini kira-kira feedback-nya gimana ya biar aku terus-terusan improve gitu di desain kita." Nah, ketika kita udah dapat feedback, kita coba revisi terus. Wah, akhirnya udah mulai bagus nih, teman-teman. Nah, ketika kita udah mulai agak di situ kan rasa pede tuh udah mulai, oke gitu kan, aku kayaknya udah tahu nih kesalahannya di mana dan kekurangannya di mana gitu. Dan terus untuk agar caranya buat di tahap memaksakan diri untuk mempublish ketika kita udah tahu ilmunya, kita juga udah praktek Kak, udah minta feedback juga, coba, apa ya, coba paksain deh untuk mempublish karya kita gitu, kayak gitu. Karena gimana ya teman-teman, untuk desain tuh kita juga gak bisa ngecap desain itu jelek atau bagusnya ya teman-teman, karena perspektif orang-orang tuh beda-beda, menurut kita desain ini bagus, tapi menurut yang lain mah, biasa aja gitu kan beda-beda juga. Jadi teman-teman coba publish aja gitu ya, desain teman-teman gitu kan. Kalau misalkan belum pede mempublish-nya, di akun Instagram, teman-teman bisa ikut kepanitiaan nih, ikut kepanitiaan kayak divisi desain, desain yang teman-teman tuh pasti bakal dipakai gitu kan, kayak misalkan ini background Zoom gitu ya, "Ih, itu desain yang aku buat nih," gitu kan. Bisa, udah mulai di-publish nih lewat kepanitiaan gitu. Jadi nanti lama-lama, kita juga udah kayak, oke deh nggak apa-apa," gitu kan, untuk, coba memberanikan diri mempublish karya desain kita. Itu mungkin, jawaban terkait gimana caranya agar kita pede untuk mempublish desain kita gitu. Yang pertama, kita, apa namanya, ilmunya dulu, kalau ilmunya kita udah tahu, praktekin, minta feedback, lalu, coba buat publish, kayak gitu Kak Sarah, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Syifa atas jawabannya cukup menjawab. Baik, terima kasih atas Kak Sarah atas pertanyaannya. Klik selanjutnya untuk Mas Anggar, kami persilahkan untuk bertanya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena ada kendala sinyal. Dari aku pribadi, aku pengen tanya nih, dari pengalaman aku udah kayak nyari elemen sama berbagai keyword gitu, tapi ternyata aku tuh belum nemu elemen yang pas. Mungkin dari pengalaman Kak Syifa juga, eh, ada tips atau cara nggak buat nyelesain masalah itu gitu, buat nambahin elemen dari luar mungkin atau gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Anggar. Mungkin pada Kak Syifa dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya terima kasih juga pertanyaannya dari Kak Anggar ya. Itu juga pertanyaannya cukup relatable banget ya Kak, terkait pemilihan elemen gitu kan. Kita gimana sih Kak elemennya tuh pas kita mau pakai tuh nggak pas mulu gitu, kayak nggak sesuai gitu. Yang pertama mungkin saran dari aku tadi ya, kita tuh harus tahu dulu nih topik desain yang mau kita buat tuh mau desain tentang apa gitu kan. Karena kalau kita misalkan udah tahu topiknya apa, otomatis kita juga udah tahu nih kunci dari topik tersebut tuh apa namanya gitu. Misalkan tadi kayak, pamflet 17 Agustusan, oke temanya seputar Independent Days atau 17 Agustusan, itu topiknya. Berarti kata kunci untuk elemen tuh nggak jauh-jauh dari 17 Agustusan tuh biasanya apa ya? Oke ada bendera, oke ada ikon, ciri khas Indonesia, oke ada tagline Indonesianya gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih topik desainnya apa, jadi kita juga gampang gitu ketika mencari elemen yang memang bakal serasi dengan si topik desain kita gitu. Jadi cari tahu dulu, namanya topiknya apa gitu kan, jadi nanti kita tahu nih kata kuncinya. Terus juga mungkin
tadi juga kata kuncinya kalau misalkan nggak nemu elemen menggunakan bahasa Indonesia, coba keyword-nya pakai bahasa Indonesia, gitu. Kayak tadi Independent Days gitu ya, boleh di-search gitu kan, nanti Canva bakal merekomendasikan beragam elemennya. Terus kalau misalkan elemen dari luar gimana? Tadi teman-teman kalau misalkan memang gitu ya, di elemen-elemen di Canva ada yang kurang serta ada yang kurang pas, oke lah aku mau cari elemennya dari luar gitu. Teman-teman bisa, pakai fitur unggahan gitu. Jadi elemen ataupun foto yang teman-teman udah download dari luar di Canva, teman-teman tinggal unggah melalui fitur unggahan di Canva gitu. Jadi nanti upload ke fitur unggahan, terus teman-teman tinggal langsung gunain aja gitu kan elemen yang di luar Canva didesain di Canva. Itu mungkin terkait pertanyaan dari gimana caranya elemennya biar nentuin yang pas itu ya. Pertama tadi tipnya kita harus tahu dulu apa. Jadi ketika kita mencari kuncinya tuh tahu gitu kurang lebihnya titel-titelnya apa. Kayak gitu. Kak Anggar semoga menjawab. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk Kak Syifa. Sangat membantu jawabannya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Syifa untuk jawabannya. Selanjutnya di sini ada Kak Gracia nih. Kak Gracia, untuk Mbak Gracia mungkin bisa kami Oke. persilakan untuk bertanya. Silakan. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat Kak Syifa udah kasih materi yang relate banget buat aku. Terus aku mau tanya tentang fitur di Canva-nya sendiri. Jadi kan kalau kita mendesain suatu fixing Instagram kan biasanya nyambung kan ya, kalau aku buat itu. Nah, ada fitur di Canva yang otomatis saat mendownload itu mendownload satu page saja gitu, Biasanya kan kalau feeds Instagram yang nyambung itu downloadnya satu halaman. Nah, ternyata ada fitur yang belum saya ketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Gracia. Mungkin pada Kak Syifa, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Gracia tadi. Monggo. Ya mohon maaf Kak, pertanyaannya boleh diulang tadi sinyalnya agak terkendala di sini jadi putus-putus. Oh ya, monggo Mbak Gracia. Oke, kan biasanya kalau ngedesain suatu feeds Instagram yang nyambung itu, kalau kita download itu tuh yang ke-download satu ukuran yang besar. Sedangkan kalau di feeds Instagram itu hanya persegi. Nah, itu cara mendownloadnya seperti apa ya? Soalnya kalau saya mendownload itu utuh, saya harus menggunakan web lain untuk memotongnya. Maka ada fitur di Canva yang belum saya tulis. Mungkin boleh langsung jawab ya Kak Zain. Boleh Kak Syifa. Silakan. Ya, terima kasih Kak Zain, dan terima kasih juga Kak Gracia atas pertanyaannya. Ini juga relate banget, pernah aku alamin juga. Kak, gimana sih caranya aku tuh mau bikin desain nyambung, mungkin lebih ke desain carousel ya, yang kayak nyambung itu ke samping gitu kan. Nah, terus pas aku download tuh tetap satu file gitu. Aku maunya pas ngedownload tuh bisa nggak sih Kak di Canva jadi kepotong-potong gitu ya. Misalkan itu tuh harusnya tuh jadi 5 kotak feeds, tapi pas aku download cuma satu halaman. Jadi aku tuh harus pakai web lain untuk meng-grid ya, memotong si halaman-halaman desainnya gitu. Nah, jawabannya nggak ada Kak untuk di Canva ini, itu belum update ya tahu aku. Jadi sama aku juga kalau misalkan bikin feed carousel yang nyambung, misalkan satu desain untuk 5 kotak feeds ke samping tuh tetap gitu, pas ke-download tuh cuma satu halaman gitu dan aku harus gunain web lain gitu kan, web lain untuk memotong grid-grid-nya gitu. Jadi jawabannya untuk di Canva sendiri belum ada Kak, fiturnya, tapi semoga aja ya nanti senantiasa per bulannya update, nanti ada update-an lah gitu. Jadi di Canva ketika aku mau bikin carousel 5 kotak feed, ketika pas download tuh
udah otomatis ke-download gitu ya, biar memudahkan kita gitu kan, biar langsung gitu Kak, nggak harus ke web lain gitu kan, kalau itu kan kayak itu harus 2 kali juga ininya gitu kan, harus ke Canva terus ke web lain kayak gitu. Jadi jawabannya belum ada Kak untuk fitur, meng-grid halaman besar Canva jadi beberapa, potong bagian kayak gitu. Jadi solusinya tadi sama kayak Kak Gracia, jadi harus ke web lain gitu untuk meng-grid-nya. Semoga menjawab Kak Gracia. Oke, Kak. Terima kasih Kak Syifa. Mungkin saya kembali ke moderator. Cukup dari saya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Gracia ya, dari Kak Gracia dan juga jawaban dari Kak Siva. Mungkin dari teman-teman lain nih. Oke, ayo dong teman-teman yang masih malu-malu nih buat mengeluarkan suara emasnya. Bisa banget nih buat mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau mungkin bisa langsung raise hand. Nanti pertanyaan bisa dibacakan langsung oleh Kak Giat. Bisa di kolom chat atau raise hand ya. Baik, di sini sudah ada yang raise hand nih. Oke, monggo. Untuk siapa nih? Ada Mbak Danti. Oke, mungkin untuk Mbak Danti kami persilakan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Danti. Jadi waktu itu saya pernah ngedesain foto dengan template yang beberapa, terus ada GIF gitu. Nah, waktu saya mau mendownload GIF-nya, itu malah jadi tidak terlihat. Padahal di Prettilio itu terlihat. Itu apakah ada saran bagaimana cara mendownloadnya, karena sudah beberapa kali dicoba itu tidak bisa. Tapi dalam Prettilio itu videonya bisa. Jadi saya Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Danti. Mungkin dari Kak Siva sendiri sudah cukup jelas atau masih kurang jelas? Sudah cukup jelas Kak. Oh, baik. Mungkin kepada Kak Siva dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Danti tadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Zain dan terima kasih juga Kak Danti atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, Kak, aku tuh desain gitu kan, terus ada GIF-nya ya yang gerak-gerak gitu. Pas di Pratinjau tuh apa namanya gerak-gerak dan ada, tapi aku pas download kejadian nggak ada gitu kan si hasil GIF-nya. Nah, solusinya gimana? Untuk solusinya terkait desain GIF ini, ketika mendownloadnya mungkin formatnya kan di Canva banyak ya, ada format PNG, JPG, terus PDF, PowerPoint gitu kan. Nah, untuk si GIF ini kan kesannya gerak-gerak ya ininya. Jadi basicnya lebih ke video gitu. Jadi nanti ngedesain kalau misalkan ada GIF-nya itu ketika format pengunduhannya tuh bisa menggunakan format video gitu. Jadi ketika diunduh si GIF-nya tuh tetap gerak-gerak gitu. Mungkin seperti itu Kak Danti terkait solusi dari permasalahan terkait GIF tersebut. Terima kasih. Iya, dari saya kemarin itu juga sudah memakai format video, dan ada beberapa format lain kan yang GIF seperti itu juga sudah saya coba, tapi tetap tidak bisa. Itu bagaimana ya, Kak? Oke, tadi mungkin solusi pertama untuk format video, aku udah pakai format video Kak, tapi ada kejadian tetap nggak ada gitu kan si GIF-nya atau misalkan nggak gerak. Nah mungkin yang pertama kan tadi
kita udah coba jelasin juga untuk desain di Canva ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin ketika mendownload bisa jadi kondisi ataupun koneksi sinyalnya kurang stabil ya Kak, bisa jadi gitu kan. Kalau misalkan tapi sinyal aku misalkan 4G Kak, bagus gitu kan, aman-aman aja. Oke, berarti mungkin kendalanya ada di memori handphone ataupun memori di handphone kita tuh udah penuh gitu kan. Jadi ada cat sampah yang perlu dibuang gitu kan. Jadi ketika kita mendownload kan GIF itu kan agak gimana ya, agak gede juga ya teman-teman untuk si ukurannya gitu kan, butuh space yang agak gede juga. Jadi dikhawatirkan ketika memori penyimpanan di handphone kita penuh, ketika kita mendownload tuh si hasilnya tuh gak maksimal gitu. Jadi ada kayak kecacatan di desain tersebut gitu. Itu mungkin yang kedua ya Kak, terkait solusinya gitu. Terus mungkin yang solusi ketiga itu si elemen GIF-nya yang gerak-gerak itu bisa pakai digembok gitu, digembok. Jadi nya tuh kayak ada kesalahan teknis. Jadi ketika kita mendownload, kalau kita digembok elemennya itu ada fiturnya, mungkin teman-teman udah tahu ya, ada fitur yang kayak kunci gembok itu untuk mengunci suatu elemen gitu. Jadi ketika mendownload tuh biar gak berubah-ubah. Itu mungkin beberapa solusi yang mungkin bisa dicoba sama Kak Danti terkait elemen GIFs ya, agar ketika di-download tuh bisa maksimal gitu kan, bisa melihat gitu. Kayak gitu Kak Danti. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih atas solusinya, mungkin bisa saya coba. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Kak Danti tadi. Mungkin dari teman-teman semua nih, mungkin satu pertanyaan lagi buat Kak Syifa sebelum ke sesi penyampaian tugas. Terima kasih. Mungkin kalau belum ada yang bertanya, mungkin dari aku sendiri mau bertanya nih Kak. Boleh ya? Boleh, boleh. Ya, baik, terima kasih. Ya, aku izin bertanya, mungkin waktu kita bikin desain nih kayak di Canva, mungkin kan udah ada template gitu yang banyak banget tuh pasti. Tapi seperti yang tadi ini dipaparin dari Krisifa tuh, kita kan harus berpikir gitu secara RTM gitu, biar desain kita berbeda dan ada branding tersendiri gitu kan, bagi produk kita. Nah, tapi waktu kita ubah desainnya gitu, dari template-nya mungkin layouting-nya kan berubah ya, malah jadi berantakan gitu. Nah, pertanyaan dari aku, gimana sih caranya biar pas modifikasi template gitu tapi layouting desainnya masih bagus dan eye catching. Nah, itu gimana Kak? Apa ada tips and triknya sendiri atau gimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Giat atas pertanyaannya. Ini juga relatable juga ya terkait pertanyaan dari Kak Giat ini. Pertanyaannya Kak, kan tadi kita udah tahu nih kalau Canva ini tuh emang terkenalnya dengan fitur template-nya gitu. Kita misalkan udah kepepet banget, gak keburu ngedesain, pengen udahlah pakai desain template aja gitu. Tapi tetap kita tuh terapin nih tadi, amati, tiru, modifikasi. Cuma Kak, pas kita mau dimodifikasi tuh kayak kan tata letaknya ya betul, jadi ubah-ubah gitu kan. Terus aku tuh ngerasa kayak, kayak gasrak gitu kan, kok nggak eye catching, kok jadi gak bagus ketika diubah-ubahnya gitu. Nah, mungkin untuk tipsnya ketika pengubahannya ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah mencoba mengubah tata letaknya dari layout-layout yang udah ada di template tersebut, kalau misalkan tetap kayak teman-teman ngerasa, aduh kok jadi acak-acakan, gimana ini? Mungkin solusinya bisa menggunakan elemen yang lain gitu, elemen yang lain gitu. Jadi gak apa-apa, misalkan kalau misalkan tadi berantakan, terus aja si elemen yang dirasa kurang, teman-teman tinggal
gunakan elemen yang kayaknya mumpuni nih di desain topik aku nih, yang ini kayak gitu. Tinggal dihapus aja si elemen yang tadi yang kurang setnya, terus cari lagi elemen yang kira-kira bisa cocok nih di desain yang bakal kita buat kayak gitu. Jadi kita atur-atur lagi tata letaknya gitu. Jadi takutnya kalau misalkan kita udah ngubah tapi tetap gak stuck terus kita maksain juga kan gimana ya hasilnya juga nanti kurang bagus, gak eye-catching. Padahal kita udah nerapin sistem modifikasi. Jadi mungkin kayak gitu Kak, bisa dihapus aja si elemen yang kurang slotnya terus diganti dengan elemen yang baru terus di tata letaknya diatur lagi. Kayak gitu Kak Giat, semoga menjawab. Terima kasih.